Kita panas-panasnya tuh stabil. Beda kan ya sama yang manual. Kita pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Halo Sasa Lovers, ketemu lagi di Dr. Kitchen bersama Rio Dan juga Indri. Nah kali ini kita akan bikin versus nih, jadi kita akan bagi dua tim ya. Nah tapi buat Sasa Lovers yang belum subscribe, subscribe dulu sebelum nonton videonya, ya nggak? Wajib banget ya Sasa Lovers. Dan juga jangan lupa untuk turn on notification supaya nggak ketinggalan semua video-video dari YouTube channel Sajian Sedap. Betul banget. Nah kita tuh suka banget sama waffle. Iya bener, siapa sih yang nggak suka makan Iya, waffle ya nggak sih? jadi kalau buat sarapan tuh enak banget ya, tambah madu aja juga enak banget. Kalau aku sih lebih suka makannya malam-malam pakai es krim. Jadi dessert gitu Iya ya. kan. Nah sebenarnya waffle ini sendiri tuh memang bisa jadi sarapan, bisa jadi penutup, bisa juga jadi snack gitu. Jadi emang dia banyak banget kegunaannya gitu loh. Jadi kita cuma sarapan aja, tapi juga bisa jadi dessert dan lain-lainnya yang Sasa Lovers. Terus juga bisa dikreasikan jadi yang asin ya kan. Nah, mau itu manis, dia. mau asin tuh juga Betul bisa banget Sasa Lovers. Nah kan kita udah ngebahas waffle nih Sasa Lovers, jadi pastinya kita akan ngebahas cetakannya. cetakan waffle. Nah cetakan waffle itu sendiri ya ada dua macam nih. Kita baginya manual dan Elektrik. Nah jadi aku ini tim manual. Ya, jadi aku tim elektrik soalnya. Ya itu nanti kita bahas. Nah nanti Sasa Lovers putusin ya di akhir tim mana nih. Pakai hashtag boleh loh. Iya, tim manual atau tim elektrik gitu. Terus kasih juga komentar kenapa sih kalian Pilih yang manual atau pilih yang elektrik. betul. Nah sekarang kita bahas satu-satu nih ya. Dari kapasitas kali ya. Oh iya benar. Kalau misalnya yang elektrik tuh seperti apa sih kalau kapasitasnya? Kalau yang elektrik tuh biasanya ada dua ya modelnya. Ada yang bentuknya bulat satu, ada juga tuh yang kotak dia kiri kanan gitu. Jadi dua bisa jadi dua waffle langsung. Oh gitu ya. Kalau misalnya si yang manual ini dia memang cetakannya kurang lebih tuh sama ya. Ada yang bulat, ada yang kotak juga. Tapi kalau secara kapasitas mungkin lebih besar karena kan kalau yang cetakan waffle elektrik itu ada ukurannya gitu kan. Iya udah ya sesuai Ya, lah sama tempatnya gitu. Kalau misalnya yang manual itu biasanya agak lebih gede sedikit nih dan juga karena dia nyesuaiin dengan kompor nah, kali ya. jadi dia harus kepasang di kompornya harus pas kan. Jadi memang agak besar gitu. Ya kan kalau biasanya kalau yang elektrik tuh kayak mudah dibawa kemana-mana gitu kan karena dia biasanya ada pegangannya tuh ya. Jadi cuma ya segitulah. tinggal cari colokan doang ya nggak sih gitu kan. Bener. Nah sementara kalau yang manual ini memang harus dipanaskan terlebih dahulu. baru Bisa dimasukin adonannya gitu. Nah terus apa lagi nih? Nah yang kedua itu kita kan bahas keunggulannya nih. Kalau keunggulannya pastinya kalau yang elektrik itu ya kita panasnya tuh stabil. Beda kan ya sama yang manual. Dia langsung berasa menang loh. Terus selain panasnya stabil, Nah kalau panasnya stabil kita jadi bisa nih nentuin si waffle ini matangnya kira-kira berapa lama. Nah jadi kita bisa sambil kerjain yang lain nih Sasa Lovers gitu, lebih praktis gitu. udah gitu apinya atas bawah ya, bukan api ya panasnya ya. Panasnya atas bawah. Jadi langsung matang atas bawah ya. Nggak perlu dibolak-balik. Betul banget. Itu Nah, dia. kalau misalnya cetakan manual ini ya, wafelnya dia selain harus dipanasin dulu di atas kompor dengan api yang nggak boleh kegedean karena takut kepanasan atau kekecilan karena lama. Terus juga dia harus dibalik. Jadi kita cuma matangin satu sisi, terus nanti dibalik baru matangin sisi selanjutnya. Yang pasti kalian harus perhatiin jangan sampai dia kegosongan atau kurang mateng. Jadi harus sering-sering istilahnya ditungguin lah, Iya, harus standby, nggak bisa ditinggal-tinggal di Sasa Lovers. Jadi fokus sama yang namanya waffle. Tapi nih keunggulannya apa nih? Nah keunggulannya tuh ya ada beberapa sih yang bisa aku sebutin ya. Dia itu mudah dibersihkan karena kan nggak ada menyangkut elektrik gitu kan. Sih, kekurangannya yang Jadi, elektrik tuh gitu susah dibersihinnya. Ada komponen-komponen yang harus dilepaskan. Terus juga gimana ya, nggak boleh kena air sembarangan gitu lah istilahnya. Terus harus kering bener-bener baru bisa dipasang lagi. Kalau aku sih tinggal cuci aja. Bebas ya. Terus udah gitu juga lebih hemat listrik kali ya, karena kan kita nggak menggunakan listrik.
kalaupun kita menggunakan kompor dalam bentuk kompor gas gitu ya, ya dia nggak mungkin menghabiskan satu tabung gas gitu sih. Ya Kecuali kan? kalau bikinnya untuk pesanan berapa ratus orang kali ya. Nah itu dia makanya. Terus juga dia secara bentuk lebih konsisten. Jadi kalau misalnya kita menuang, kan kadang kalau misalnya yang elektrik ya kita nuang kebanyakan dia akan meluber ke. Oh iya benar. Nah, kalau itu kekurangannya yang elektrik tuh. Nah kalau misalnya si yang manual ini dia itu punya kapasitas yang lebih gede nih. Jadi ketika ditutup kan rapet tuh. Jadi dia nggak akan melebar yang kemana-mana jadi jelek gitu loh. Menuin space aja gitu ya. Betul banget. Dan tapi yang pasti harus diukur juga sih berapa banyak adonan yang harus masuk. Kayak kalau yang elektrik tuh memang harus pas gitu. Kalau kurang juga nanti dia bentuknya nggak akan cantik. Misalkan maunya kotak karena cetakannya kotak, tapi karena kurang jadinya bulat. Nah itu gitu. dia ajaib ya. Nah gimana nih setelah mendengar penjelasan dari kita dari tim manual atau tim elektrik, kalian pilih yang mana nih, tim betul. manual atau tim elektrik? Tapi Silakan. pastinya sesuaikan dengan kebutuhan social lovers di rumah nih. Betul. Kalau mau yang nggak mau menggunakan listrik, mau pakai kompor aja silakan pilih yang manual. Betul banget. Tapi kalau mau yang pengen yang praktis gitu ya, karena kan pengen cepet ya, apalagi kalau buat sarapan, bisa pilih yang elektrik ya social lovers. Atau dua-duanya. Iya, Jadi betul bisa merasakan banget. experience yang elektrik ataupun yang manual gitu. Nah itu tadi video kita tentang membandingkan bagaimana kelebihan dan kekurangan si cetakan waffle yang manual dan juga yang elektrik dari social lovers. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video-video dari YouTube channel Sajian Sedap. Sampai jumpa lagi. Dah.